Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, selalu dalam hadrah ilahiyah Allah, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pernah kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam ilmu ma'rifat atau tingkatan dalam ilmu tauhid. Yang pertama itu tingkatan mubtadi. Tingkatan mubtadi ini tingkatan awal. Tingkatan awal itu bagaimana? Yaitu menancapkan keyakinan di dalam hatinya secara istiqomah, dan dia tidak akan merubah keyakinannya itu sampai akhir hayatnya, bahwa wujud dirinya, asal kejadian dirinya, baik jasad dan ruhaninya itu terbit daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan orang-orang tingkatan mubtadi. Jadi inilah yang nampak alam semesta, batang tubuh itu kezohiran daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazharnya nur Muhammad adalah alam semesta dan batang tubuh. Yang mana nur Muhammad yang sebenarnya? Nur Muhammad yang Ahmad itu, yang Ahmad itulah sifat Allah itu. Yang mana? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu yang ada pada diri masing-masing. Itu Ahmad Rasulullah. Maka kezohiran daripada Ahmad Rasulullah itu ada pada Muhammad yang Muhaddas ini, batang tubuh. Nur Muhammad Muhaddas ini. Kalau yang Qadim adalah sifat Allah yang Ahmad Rasulullah, itu Qadim. Jelas, karena ruhani itu bukan dikatakan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, ruhani bukan makhluk. Yang makhluk itu, ketika Al-Quran itu ditulis dalam buku, kitabnya itu yang muhaddas. Tapi ketika dalam kalam itu bukan daripada makhluk. Yang makhluk itu yang berbentuk. Seperti muhaddas ini makhluk. Itu satu tingkatan mubtadi. Kemudian naik lagi tangga yang kedua. Tingkatan yang kedua, setelah kita mengitikadkan daripada asal kejadian diri kita ini daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita itikadkan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang betul-betul tidak goyang lagi, bahwa apa? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil hakikati illallah. Yang berkuasa, yang maha berkuasa, tidak ada yang maha berkuasa, tidak ada yang maha berkehendak, tidak ada yang maha tahu, tidak ada yang maha hidup, tidak ada yang maha mendengar, tidak ada yang maha melihat, tidak ada yang maha mutakallimun, berkata-kata, fil haqiqati illallah, sesungguhnya hakikatnya itu adalah Allah. Itu betul-betul dirasakan, disadari betul-betul itu. Yang berkudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar itu siapa? Nyawa. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar itu nyawa. Nyawa itu yang namanya Ahmad Rasulullah. Nah, Ahmad Rasulullah yang nyawa itu sebenarnya sifat Allah yang sebenarnya fi haqiqatil illallah. Artinya ya Allah itu sendiri, tiada lainnya. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Otaknya taruh di mana? Ahmad Rasulullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah yang nyawa itu, Ahmad Rasulullah itu sifat Allah yang hidup, yang tahu, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mendengar, melihat, berkata-kata, itu sifat Allah. Itu sifat Allah. Yang berkuasa, itu sifat Allah. Yang bergerak, yang berkehendak, itu sifat Allah. Sifat Allah itu namanya Rasulullah, Ahmad.
Nah, tapi hakikatnya fi hakikati illallah. Allah yang maha melihat itu Allah. Karena sifat ini kelakuan dari zat. Ini misal zat. Ini sifatnya goyang-goyang. Terpisah tidak? Terpisah tidak geraknya ini? Berkuasa ini goyang, berdiri, ruku, sujud, duduk misal. Terpisah dengan zatnya? Tidak. Tidak akan terpisah. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya mati, tuli, buta, bisu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Matikan diri Adammu itu, matikan nafs. Artinya pikiran itu ditenangkan, dileburkan kepada Nur Muhammad. Bahwa Nur Muhammad itulah diri sejati. Diri sejati itu tiada lain daripada diri yang sebenar-benar diri, yaitu Nur Muhammad itu tiada lain daripada zat Allah. Nur Muhammad itu bukan zat Allah, bukan Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah, tapi sifat Allah itu terbit daripada zat, jadinya tidak lain juga. Nur Muhammad yang mana kita maksud? Nur Muhammad yang Ahmad Rasulullah. Mana ada kalam-kalam ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ruh itu makhluk. Kalau mengatakan ruh itu makhluk berarti bukan ahlu sunnah itu. Ruh itu bukan makhluk. Ruh itu adalah wujudullah, sifat Allah, kenyataan Allah, rahasia Allah, itu ruh. Nah, jadi hadirin semulakan, bagaimana itu dengan fana fi Nur Muhammad, fana fi sifatillah? Itu sama dengan fana fi zatillah. Nah, itu tangga yang kedua tadi. Ini ilmunya dulu, ini teorinya dulu. Nah, kemudian tadi makom tadi yang pertama, yang kedua mutawasid. Itu menengah. Kemudian ada makom ketiga al-muntahi, makom muntahi. Itulah puncak aulia Allah. Puncak yang tidak ada lagi puncaknya. Itu al-muntahi ketiga. Itulah tingkatan fana, kemudian sampai kepada baqabillah, yang tidak akan lupa selama-lamanya. Maka dia fana dalam kudrah Allah, dalam iradah Allah, dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah tangga yang ketiga. Fana dia berterus-menerusan kudrahnya, dalam iradahnya, dalam ilmunya, dalam hayatnya. Wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wahid, tunggal, meliputi alam semesta. Bi kudratihi, dengan kudratnya. Bi iradatihi, dengan iradahnya Allah. Bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Jadi diri kita ini liput dalam kudrah, iradah, ilmu, hayatnya Allah. Alam semesta diliputi oleh kudrah, iradah, ilmu, hayatnya Allah. Diliputi oleh hidupnya Allah. Jadi jangan pernah kita itu mengiktikadkan diri kita yang ada. Diri makhluk ini cenderung kepada si jasad. Maka disinilah ada perenungan-perenungan, tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Itulah orang-orang yang ulil albab, yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang sebenarnya alam kabir ini memang itu alam kabir dalam segi bahasa, tapi hakikatnya alam yang kabir itu ini batang tubuh. Coba renungkan itu, Pak. Lihati dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, Masya Allah, Subhanallah. Alam kabir ini. Coba alam besar ini. Sebenarnya hakikatnya alam besar ini. Coba lihat itu alis, kenapa? Kenapa alis itu tidak seperti rambut, panjangnya sampai pantat bisa, sampai kaki bisa. Kenapa begitu saja? Kumisnya tidak sampai bawah. Kenapa perempuan tidak punya kumis, tidak punya janggut, kebanyakan mayoritas? Maka sulit lagi untuk menyampaikan, untuk mengkaji itu semua. Habis umur kita, tidak akan selesai dikaji-kaji semua itu. Batang tubuh saja itu. Maka itu tadi tingkatan ketiga,
betul-betul fana'nya itu sudah sampai makom bako di dalam fana' fi sifatillah. Fana' kepada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya Allah Ta'ala. Itu Nur Muhammad, itu Ahmad, itu sifat Allah. Nah, sifat Allah itu namanya Sayyidina Rasulullah, Nur Ahmad Rasulullah. Itulah Nur Muhammad Rasulullah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mana Nur Muhammad Rasulullah? Yang berkuasa, ini berkuasa geraknya, bukan tangannya yang dipandang. Ahmad Rasulullah yang berkuasa, yang berkendak. Ketika kita niat berkendak, itu yang berkendak bukan batang tubuh, bukan hati ini, tapi itu Rasulullah. Yang tahu ilmu, itu sifat Allah. Sifat Allah namanya siapa? Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Yang berkalam, yang hidup, yang mendengar, semua sifat Allah. Sifat Allah namanya siapa? Rasulullah, Ahmad, Allah, Muhammad. Wujud idofi, roh idofi. Kalau di sini, ketika masih di sini, wujud idofi, zat sifat. Maka kullu syai'in khalikun illa wajhah. Jadi tafsirnya itu tiap-tiap segala sesuatu itu binasa, melainkan zatullah. Illa wajha. Wajha di sini zat. Jadi segala sesuatu itu tidak ada, fana, lenyap, tidak ada. Yang ada hanya zat Allah. Dan memang asalnya tidak ada. Yang bentuk-bentuk ini, alam semesta ini ada awalnya. Jadi kalau ada awalnya, asalnya itu tidak ada dan tetap tidak ada pada hakikatnya. Kullu syai'in khalikun illa wajha. Yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan, itu adalah zat Allah. Illa wajha, wajah Allah itu disebutkan zat Allah. Jadi perasaan kita, rasa kita itu, kesadaran kita, tidak ada kita. Semua tidak ada, alam semesta tidak ada pada hakikatnya. Yang ada hanya zat Allah. Nah, zat Allah ini punya sifat. Tuh, makanya sifat ini punya asma. Asma ini punya af'al. Yang ada zat sifat asma af'al. Itu pandangannya ke situ. Jangan dulu hilangkan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Artinya setelah dilenyapkan, memang itu dilenyapkan daripada alam semesta itu lenyap. Bukan kita lenyapkan, kita hayal-hayalkan alam semesta itu lenyap. Tidak begitu. Tidak dihayalkan sampai tidak kelihatan itu kita berada di dunia lain, di alam kosong, tidak begitu. Bukan itu. Itu malah perjalanan rohania itu. Bukan. Maka kalau begitu terus, sampai kapan mau bako? 24 jam begitu terus, tidak bekerja dong. 24 jam tidak makan dong. Begitu terus masuk di dunia rohani, perjalanan spiritual kosong, sekosong-kosongnya, hening, tidak ada terdengar lah. Baginda Nabi makan, baginda Nabi minum, baginda Nabi keluar bercanda-bercanda dengan para sahabat, bahkan berperang di medan perang. Begitu juga para sahabat, begitu juga para wali-wali. Maka itu yang harus dipahami. Jadi sebelum kita mendalami tentang makom fana tadi, kita di makom pertamanya adalah muraqabah. Baru naik setelah muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Seperti CCTV, kita merasa diawasi CCTV itu muraqabah. Kemudian naik kepada makom mukasyafah. Baru kasapnya itu terbuka, hijab itu terbuka. Oh, maksudnya ini. Baru ke musyahadah. Nah, di sini dan di guru-guru sekarang sudah membukakan makom musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan zat Allah, wajah Allah. Menyaksikan zat Allah yang Maha meliputi. Bukan kita yang menyaksikan syariatnya kita, tapi yang menyaksikan itu Allah Ta'ala sendiri melalui nurnya, melalui sifatnya Rasulullah yang memandang kepada Maha Suci. Makanya selalu diulang-ulang itu, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah.
illallah, illallah, illallah. Nah itu. Jadi sebelum makom fana itu ada makam musyahadah dulu di bawahnya. Harus musyahadahnya, memusyahadahkan. Kemudian kita wajib apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintah oleh baginda Nabi SAW sebagai kita pengikutnya Rasulullah, pengikut daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir khotaman anbiya wal mursalin. Jangan sampai kita belajar ma'rifat menentang daripada syariat. Baginda Nabi SAW solat, mendirikan solat 5 waktu, solat sunnah, menunaikan zakat. Nabi padahal sudah nabi, bukan wali lagi, nabi, pemimpinnya para nabi. Kalau kita belum bisa, belum mampu untuk mendirikan solat, jangan nafikan. Itu saja. Jangan nafikan, mendirikan sholat 5 waktu jangan dinafikan. Agar mudah-mudahan termaksud yang dipredikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah. Bukan kita mengaku hamba Allah. Artinya kita melebur jiwa tenang sehingga yang ada hanya hamba Allah itu, mazhar Allah taala yang sempurna. Karena yang ada memang hanya Allah. Semuanya tidak ada sebenarnya. Yang ada hanya Allah. Tapi jangan kita mengaku hamba. Jangan mengaku hamba. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengenalku, hanya untuk beribadah kepada aku. Tafsirannya mengenalku, untuk ma'rifat kepada aku, illa li'arifun. Nah, setelah mengenal barulah beribadah. Beribadah itu bukan engkau, wahai manusia-manusia. Yang beribadah itu Rasulullah, yang ada pada dirimu masing-masing. Itu yang beribadah. Rasulullah yang mana? Masih bingung. Kudrah iradah itu sifat 7 itu Rasulullah. Nyawa itu yang beribadah, bukan ini. Ini tidak bisa beribadah apa. Orang mati kok. Rasulullah yang beribadah. Maka itulah selalu hadirkan betul-betul kesadaran itu. Hadir dalam hadrah ilahiyah melalui Rasulullah. Jangan terlalu anti dengan kata-kata Rasulullah. Jangan juga salah paham. Rasulullah yang kita maksud ini Rasulullah hakiki, Nur Muhammad hakiki. Jangan mengartikan bahwa kita mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Jauh sekali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam, semua nabi-nabi hakikatnya tidak ada. Jadi ketika kita memuji daripada baginda Nabi, bersolawat kepada Nabi, tahulah sendiri tidak usah lagi diucapkan dengan ini. Tidak usah diucapkan. Ilmu hakikat itu di dalam saja, bahwa rahasianya hakikatnya itu kita ini bertawassul itu kepada diri sebenar-benar diri. Membacakan Al-Fatihah kepada diri sebenar-benar diri, membacakan salawat kepada diri sebenar-benar diri, ke diri. Itu hakikatnya. Tapi secara syariat, taruhlah adabnya di mana? Jadi meskipun kita menyebut ya Syekh Yusuf tuanta salamaka rilino letu li akhirah, artinya tuanta salamaka di dunia dan di akhirat, selamat dunia dan akhirat. Atau kita puji-puji, bukan Syekh Yusufnya yang kita puji, bukan kewaliannya, bukan makhluk sisi kemahlukan, tapi Syekh Yusuf Al-Makassari dan para wali yang lain, apalagi baginda Nabi SAW, itu adalah mazhar af'al Allah yang sempurna. Lalu siapa yang memuji, siapa yang dipuji? Labaga. Yang memuji itu kodim bagi kodim. Jadi tergantung pandangan. Disebut juga ya Syekh Abdul Rabb As-Singkil. Nah, Syekh Abdul Rabb As-Singkil itu nama siapa? Asma siapa? Asmanya Allah. Syekh Yusuf asma Allah.
Syekh Abdul Qadir Jailani Ismul Azamnya Allah. Makanya nama-nama para wali dan bahkan seluruh nama yang ada di muka bumi ini itu tauhidul asma. Tapi ini tidak perlu diucapkan. Jadi ketika menyebut nama para wali, bukan kita menyembah walinya. Kita bertawassul kepada wali bukan kepada walinya secara hakiki. Kepada diri sebenar-benar diri. Siapa diri sebenar-benar diri? Allah. Bukan kita, Allah. Diri sebenar-benar diri itu Allah Ta'ala. Maha Guru sejati, alif tunggal, itu Allah Ta'ala. Jadi tidak usah terlalu bilang, oh nanti kalau salawat kemana? Ya Allah ya Karim, ke diri Nur Muhammad hakiki yang dimaksud. Namun tahu nggak adab? Ketika kita menyakiti hati baginda Nabi SAW, ketika kita menyakiti para ulama, menyakiti wali-wali Allah, sahabat dan sebagainya, siapa yang menyakiti, siapa yang disakiti? Itu kan hakikatnya. Hakikatnya begitu. Tapi ketika disyariatkan tidak beradab dan berakhlak kepada beliau-beliau, maka itu namanya nafsu. Nafsu ananiyah kita, amarah kita, lawamah kita, sufia kita. Jadi jangan sampai. Perlu diatur itu kita punya lidah itu. Maka kerjakanlah terus-terus musyahadah keesaan zatnya. Dalam musyahadah terus bermesraan. Hati betul-betul yang paling dalam tuh hadir dalam kesadaran Allah. Allah, 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 Allah. Hadir sirnya itu. Maka hadirin semulakan, bagaimana kita praktekkan semua tentang pelajaran-pelajaran yang ada, apa yang kita tahu, praktekkan semua. Kalau bisa sebelum mempraktekkan itu kita mandi tobat, mandi 9 hidup, ya. Kemudian baru amalkan praktek-praktek khalwat Nur Muhammad atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam majelis-majelis kita. Bagaimana kita praktekkan, tidak perlu ke kanan ke kiri, tidak perlu sesatkan kanan kiri, biarlah paham-paham mereka, silakan pendapat-pendapat mereka, pendapat kita. Tidak ada istilah kita yang paling bagus di dunia ini. Kita yang paling hebat di dunia tidak ada seperti itu. Ini satu amalan daripada guru-guru kita yang terdahulu, beliau pesan-pesankan itu memang kalau betul-betul melihat semua orang, melihat orang apapun itu, melihat apapun siapapun, kalau bisa itu orang itu betul-betul lebih ma'rifat daripada kita jauh. Pokoknya kita itu adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Itu rasanya itu susah loh untuk menghadirkan itu. Itu berat prakteknya itu, Pak. Justru malah kita semakin belajar semakin hebat. Semakin belajar semakin tinggi. Semakin belajar semakin luar biasa. Kebenaran kemakrifatan seorang hamba itu, duduknya dia di dalam akunya Allah. Duduknya dia di akunya Allah, itulah makom hamba. Maka ketika dia sampai ke makom hamba, level hamba yang insan kamil itu, hamba yang kamil itu, maka kesehariannya itu lebih banyak hilang sifat-sifat makhluknya daripada dirinya. Bukan berisi dan mengakui, hilang sifat makhluknya, kosong sifat makhluknya, sehingga yang isi adalah sifatullah itu. Jadi disitulah muncul, ketika isinya itu, disitulah muncul karomah-karomah yang diberikan Allah. Bukan dengan karomah kesaktian-kesaktian yang dia olah, tidak. Dia kosongkan itu sifat-sifat kemakhlukan pada dirinya, sifat-sifat nasut, sehingga sifat lahut timbul di situ, tajalli. Itu yang diamalkan guru-guru kita. Jadi jangan sampai ada perasaan bahwa saya ini jauh sekali sama dia. Itu dia masih belum ada apa-apanya, pahamnya itu masih teori semua. Praktek belum ada. Saya ini sudah 24 jam. Itu dalam hati kita, berat Pak itu.
Lenyapkan segala-gala sifat-sifat yang begitu. Melihat orang dia paling ma'rifat, dia paling lebih bagus dari kita, ibadahnya paling bagus, pokoknya imannya paling tinggi daripada kita jauh. Pokoknya kita ini di seluruh dunia yang ada ini, seluruh manusia, entah itu apapun keyakinannya, apapun rasnya, apapun sukunya, pokoknya kita yang paling hina di muka bumi. Itu Pak, amalan yang para wali-wali Allah. Bukan amalan kita yang paling benar, kita yang paling hebat berdebat. Sudah, tinggalkan perkara-perkara begitu. Lebih bagus itu amalannya itu. La kosongkan itu, kosongkan la lepaskan itu, la ilaha illallah. Leburkan, tidak ada lagi kita hina, kita diri kita buta, kita tuli bisu. Semuanya tidak bisa apa-apa betul-betul. Tapi ini bukan di mulut. Oh kita ini, mohon maaf, saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu tidak tahu apa-apa. Bilangnya begini tapi hatinya la ilaha illallah. Asal tidak tahu aja dia, saya punya ini, saya punya kitab ini, saya punya ilmu ini. Cuma saya pura-pura aja mengatakan begini untuk mengetes dia. Lah ini kesombongan lagi, hadirin. Kesombongan lagi, merendah untuk dalam hatinya itu, wah, tidak tahu aja dia. Itu yang paling bahaya juga. Jadi santai saja, karena merendah itu bukan hanya di mulut, betul-betul di dalam. Betulkah itu pandangan kita begitu? Nah, sehingga sampai nanti begitu, Allah beri rahmat yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Allah beri rahmat, Allah isi dengan sifat-sifatnya. Maka kudrohnya, kuasanya itu melebihi daripada kuasanya dia sebelumnya, yang merasa dia berkuasa. Kehendaknya itu melebihi daripada kehendak dia daripada sebelumnya. Sebelum ketajalli ya, sebelum dia tajalli, dia habis keakuan makhluknya. Kemudian ilmunya itu lebih daripada ilmu yang dia tahu. Yang dia misal pernah mondok atau dia tidak pernah mondok, ilmunya itu melebihi sebelum tajalli dan setelah tajalli itu. Kemudian hidupnya itu, Masya Allah, bermanfaat sekali. Hidupnya itu beda dengan hidupnya yang sebelum tajalli. Penglihatannya, pendengarannya, kalamnya itu lebih hebat lagi daripada sebelum tajalli. Jadi karena sesuatu yang sebelum tajalli yang bertentangan dengan sunnatullah itu seakan-akan, wah, tidak mungkin, mustahil kalau bisa begini, tidak mungkin begini deh, ini di luar kebiasaan manusia. Itu sebelum tajalli. Tapi setelah tajalli, tanpa dia kehendaki apa-apa, tanpa dia mau sakti, tanpa apapun, diberikan Allah itu tajalli yang bertentanganlah dengan hukum-hukum manusia. Orang biasanya jalan di atas tanah, dia bisa jalan di atas air. Orang biasa mencapai waktu dalam 20 kilo itu sekitar 10 menit atau berapa menit kah? Dia bisa 1 menit sampai. Nah ini kan bertentangan. Nah itulah tadi. Tapi bukan itu yang dikejar. Coba mesrakan terus sampai hilang itu. Tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin. Nah, cuma banyakkan orang itu menyembunyikannya, tidak menampak-nampakannya. Karoma-karoma begitu, itu kan aib. Itu kan seperti kita ini seorang wanita, kemudian haid. Tidak mungkin kan kita ini haid kita, darah haid kita itu kasih lihat-lihat orang, tidak mungkin, malu. Gitu juga dengan kelebihan-kelebihan yang ditajallikan Allah. Karena sifatnya itu yang sudah tajalli. Jadi tidak ada yang mustahil baginya. Secara syariat baginya ya, maksudnya sini bagi Allah. Karena tajalli sudah di situ. Lah kita ini belum makom tajalli. Kita ini baru belajar. Masa yo baru belajar 49 hari, 60 hari langsung mau fana lah. Aduh. Inilah kesalahpahaman kita dengan beredarnya ilmu ma'rifat. Baru kita itu sudah, oh harusnya ini saya harus bisa sadar 24 jam. Oh enggak bisa, enggak begitu konsepnya, pelan-pelan. Nah, jadi begitu hadirin. Jadi mudah-mudahan ya tetap dipahamkan
dalam istiqomah, konsisten, tetap teruskan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan syak, istiqomah saja, banyak-banyak syukur saja, insyaallah Allah bimbing. Kita sama-sama semua belajar. Tidak ada yang mengatakan ini kita menjelaskan begini sudah sampai, oh enggak, jauh sekali. Ada ininya, enggak ada. Nah, begitu saja. Santai. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu mengejar ini, itu, dan itu. Pokoknya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu saja. Sudah, pokoknya tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang ada hanya Allah. Nah, tidak ada yang kutuju, yang ada hanya Allah. Yang kutuju hanya Allah. Tidak ada istilah mau ini, mau itu, tidak ada. Pokoknya Allah saja. Nah, itu dalam pandangan hakikat. Jangan sampai bilang, oh tidak ada yang kutuju hanya Allah, saya tidak mau pergi kemana-mana, pokoknya ya Allah, bukan begitu. Nah, jadi pahamlah ya. Oke, mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.